kalau saya belum pernah sih kalau saat FV shot, belum pernah sama sekali. Makanya saya apapun mesti saya hitung seperti itu. Nggak mungkin saya keblongan uang, nggak mungkin sih. Pernah. Itu akhirnya aku langsung, itu udah panik gitu kan. Anjir kalau kayak gini ntar aku pulang habis. Cuman gara-gara duit kan nggak lucu udah. Ada pepatah Indonesia hemat pangkal kaya. Berarti kalau kita boros, ya pangkal miskin gitu. Masa aku mau hidup boros? 6 triliun aja bangkrut. Pernah nggak sih kalian ada pengalaman kehabisan uang gitu? Saya rasa kayaknya nggak pernah ya. Kalau kayaknya nih, kalau dari cara pengelolaan kalian yang super keren nih, kalau saya bilang kalian punya perinciannya tertentu, kalian punya batas minimal harus menabung per bulan. Kayaknya nggak pernah, atau pernah ada pengalaman kehabisan uang selama di Jerman? Dari mana nih? Dari yang FSHOT dulu. Kita dari yang program FSHOT dulu. Oke, kalau saya belum pernah sih kalau saat FV shot, belum pernah sama sekali. Makanya saya apapun mesti saya hitung seperti itu. Nggak mungkin saya keblongan uang, nggak mungkin sih. Nggak mungkin kehabisan uang. Oke, cool. Kalau dari yang Ausbildung, pernah nggak sih? Sejauh ini belum pernah sampai 0. Tapi kalau mepet pun tuh ya masih ya 3 digit itulah, masih ada sekitar 3 digit tuh kayak menurut aku kurang tenang gitu lah. Iya. Ya sama seperti yang diomongin Sri tadi, kalau ya prinsipku aku harus minimal bisa hidup 3 bulan gitulah di sini. Oke. Ada dana darurat 3 bulan minimal kayak gitu. Oke. Paling nggak untuk 3 bulan ke depan masih aman lah, masih safe lah ya gitu. Cool. Iya. Kalau untuk Sri sendiri yang studi nih. Pernah. Itu akhirnya aku langsung, itu udah panik gitu kan. Anjir kalau kayak gini ntar aku pulang habis. Cuman gara-gara duit kan nggak lucu, udah enak masuk kuliah gitu kan. Udah panjang banget prosesnya, udah kelewat, sekarang ada duit doang gitu kan. Ya udah akhirnya aku pergi ke Aachen waktu itu. Jadi di Aachen Pabrik, kalau kalian tahu, aku kerja di situ sekitar 1,5 bulan gitu, baru deh. Tapi kan waktu itu belum gajian gitu kan. Iya. Dikirimin orang tua, akhirnya dikirimin orang tua tapi nggak cukup, terus aku pinjem temenku gitu, gajian langsung ku bayar langsung gitu. Jadi pernah ya kalau waktu studi itu karena kebutuhan buat beli komputer. Tapi bisa mengcover ya, bagusnya bisa mengcover dengan cari nebenjob. Ya, bukan nebenjob sih, full-time job. Itu sebulan penuh, ya literally tiap hari itu aku kerja Senin sampai Jumat. Dan itu pakai shift gitu. Oke, tapi karena kan studi kita boleh kerja ya, beda sama yang FSHOT atau Ausbildung. Kalau FSHOT sama Ausbildung masih versichert kan, masih semuanya masih oke lah, per bulan masih pasti. Tapi kalau studi karena tidak ada jaminan per bulan, hanya uang dari orang tua, dan apapun bisa terjadi, untungnya juga ada izin, dapat izin dari pemerintah untuk bisa bekerja itu tadi ya. Jadi semuanya masih bisa tercover walaupun pernah kehabisan uang. Karena aku juga pernah dulu waktu di Jerman, waktu program, ngerasain yang uang tuh mepet banget gitu. Itu nggak enak banget emang ya, karena kehabisan duit waktu di Indo sama di Jerman tuh udah beda gitu kan. Kayak rasanya tuh bener-bener nggak tenang. Iya, kayak nggak tenang gitu ya. Ya walaupun nggak sampai 0 di konto, tapi itu kayak wah bener-bener udah nggak nyaman banget gitu. Dan itu pentingnya kita bisa mengelola keuangan gitu kan. Kalau kalian terus pernah nggak sih kirim uang ke Indo dari kalian? Dari yang FSHOT dulu nih. Ada pernah pengalaman uang ke Indo kan? Pernah, sering saya ngirim uang di Indo. Oh ya? Saya transfer duit. Dan aku punya pengalaman jangan pernah ngirim pakai pos. Oke. Aku dulu pernah 400 euro. Itu kenanya 30 euro. Wow. Bayar ke posnya. Terus akhirnya kirimnya lewat apa? Mungkin ada info dari Diakma kah atau dari mana? Ya, aku tahu infonya dari Froyesi juga. Transfer West, ya kan? Itu murah banget, sumpah. Murah banget. Itu kalau nggak salah berapa ratus, cuma berapa euro doang. Ya. Gitu. Per 100 euro masih per 100 euro kalau nggak salah 1 euro ya waktu itu Mas Ian ya biayanya. Iya sekitar gituan. Tapi dikit banget.
Oke, ada pengalaman mengirim uang ke Indonesia. Kenapa kok mengirim uang ke Indonesia? Dikirim ke siapa? Bayu, kalau boleh. Kak Bayu, kalau boleh sharing. Kirim ke mama, pastinya. Buat bantu orang rumah. Itu Maxi Efeshot sudah bisa membantu orang tua di rumah ya. Kirim ke mamanya. Buat bantu orang rumah. Orang di Wow, rumah aman. itu luar biasa Masih sekali. sampai sekarang. Masih sampai Terus sekarang. tiap bulan. Tiap bulan masih bisa mengirim ke rumah ya, mengirim uang ke mamahnya di rumah. Oke, itu tadi dari Kak Bayu ya, yang Efeshot sempat kirim uang, bahkan sampai sekarang per bulan juga masih kirim uang ke Indonesia untuk membantu keluarga di rumah. Wow, keren banget. Kalau dari Kak Boas sendiri, pernah nggak sih kirim uang ke Indonesia? Kalau iya, pakai apa sih kira-kira? Sejauh ini belum pernah sih, karena keluarga juga di Indonesia masih aman-aman aja dan saya juga masih ada kebutuhan di Jerman gitu. Oke, Jadi kalau lagi nabung buat kebutuhan di sini gitu. Oke, good. Jadi belum ya kalau untuk kirim uang ke rumah gitu ya. Tapi pernah nggak sih dikirimin uang dari rumah? Ya, belum. Kalau dikirimin sebenarnya nggak minta sih, tapi mama saya masih ngirimin gitu. Oke. Dulu dikasih tahu sama Diakma kalau kita dari awal kalau bisa jaga-jaga bawa ATM Indonesia yang ada Visa atau Mastercard gitu. Kan Visa Mastercard kan layanan internasional, jadi kita bisa pakai ATM kita yang Indonesia ke ATM yang di sini, ke automat di sini, ke automat di sini yang ada tulisannya Visa atau Mastercard, itu nanti keluarnya langsung euro kok. Oke, jadi masih ada bisa save dari keluarga ya. Nah, itu dipakai atau hanya untuk tabungan aja nih yang dari keluarga? Dulu pernah waktu duit mepet itu aku tarik sekali kan, terus selanjutnya sampai saat ini buat itu sih investasi aja. Oke, jadi buat benar-benar buat Ya, tabungan aja gitu ya, nggak perlu apa namanya diambil gitu ya. Sejauh ini masih aman lah ya. buat transfer ke rekening investasi. Oke, jadi punya tabungan lain juga gitu. Ya, Cool. Oke, ya, kalau untuk Kak Sri yang studi masih tetap ya ada kiriman dari keluarga di Indonesia. Dikirimin kalau udah mepet banget kayak yang kayak tadi yang pas gambling beli laptop baru. Itu sih sama kalau benar-benar nggak ada duit baru minta sama orang tua. Terus lewat Kalau apa? ngirim ke Indo pernah juga pakai yang mana nih? Yang dari Indo ke sini, Indo ke Jerman. Dua-duanya. Dari Indo ke Jerman tuh aku waktu itu bawa ATM BNI dari Indonesia. Jadi orang tua aku ngirim ke ATM-ku itu, terus ntar aku narik dari Jermannya pakai ATM BNI bisa. Kepotong nggak sih? Potongannya sekitar 25.000 kalau nggak salah. 25.000 kalau nggak salah per transaksi. Ketika narik ya. Oke. Yang aku denger ya. Oke. Good. Kalau untuk dari Jerman ke Indo, waktu itu aku ngirimnya taunya dari PPI Jerman atau PPI Berlin gitu, aku lupa. Pakai TransferWise gitu yang kayak yang kalian pakai. Kayak si Bayu pakai, itu aku pakai TransferWise juga. Itu murah banget juga, kayak 1 euro gitu per transaksi gitu. Itu murah banget sih. Iya, emang itu 1,3 itu murah. Tapi sebelumnya pernah dapat info sebelum berangkat ke Jerman, sudah dapat info ya dari Diakma untuk membawa ATM dari Indonesia dan lain sebagainya, atau gimana? Dapat info dari Diakma, bisa narik uang dari Jerman gitu pakai ATM Indo. Oke, cool. Jadi itu ya, berarti teman-teman di sini masih aman ya kalau untuk pengelolaan uang tergolong yang benar-benar safe sampai saat ini. Nah, karena semua orang berpikir wah di Jerman nih tempatnya pasti banyak duit nih yang harus dikeluarkan, apalagi kuliah kayak gitu kan. Nah, pada kenyataannya di sini ternyata teman-teman dari berbagai program baik Efeshot, Ausbildung ataupun studi ternyata bahkan masih bisa menabung dan bahkan kirim uang ke keluarga gitu kan. Jadi asumsi masyarakat kita orang di Indonesia yang selama ini berpikir bahwa di Jerman itu biaya hidupnya tinggi dan banyak itu nggak selalu benar gitu ya, tergantung gaya hidupnya masing-masing ya. Nah, menanggapi pemikiran masyarakat tersebut, kalian membuktikan bahwa hidup di Jerman tidak harus seperti itu dan bisa gitu ya. Bahkan bisa lebih hemat mungkin daripada kita yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia pada umumnya gitu ya. Mungkin kita banyak pengeluarannya karena hedon, bisa jadi ya, karena kita sering main dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau untuk di Jerman tergantung lifestyle-nya kita masing-masing. Kalau dari kalian mungkin kalian ada cara pandang sendiri ya, mungkin kalian ada cara pandang sendiri gimana sih sebenarnya
tips dan triks hidup hemat di Jerman tapi cukup. Jadi bukan yang kurang gitu, tapi hidup hemat dan cukup. Dari masing-masing kalian pasti punya triksnya sendiri-sendiri. Ada caranya sendiri-sendiri. Dan ini bisa membuka pandangan masyarakat kita semuanya dan juga teman-teman yang ada di Indonesia yang masih khawatir nih buat program di Jerman, duitnya harusnya keluarnya banyak nih, pasti biaya hidup tinggi, dan terutama orang tua, setiap orang tua pasti khawatir dong ya, pasti khawatir nih, yang belum pernah ada pengalaman atau keluarga atau kerabat dekat yang ada di Jerman, pasti semuanya khawatir kalau ada program di Jerman. Bagaimana mengatasinya, pengelolaan uangnya gimana, per bulan kira-kira butuhnya berapa. Nah, bisa mungkin dari FSJ, dari Kak Bayu nih, tips dan triksnya. Tadi kan kita udah tahu kalau biaya hidupnya nggak besar dan sampai bisa nabung 320 euro per bulan dan bisa kasih kirim ke mamanya juga per bulan sampai sekarang bahkan ya. Tips dan triksnya kalau dari Kak Bayu apa nih? Kalau tipsnya saya prioritasin aja mana yang penting, mana yang nggak penting. Gak usah Mary temennya gimana atau gimana, nggak usah gimana, santai aja. Semua ada momennya sendiri, sabar, take care. Okay. Dan nggak usah nyusahin orang yang ada di Indonesia. Nggak usah bikin pikiran lah. Oke, jadi itu ya tips triksnya. Jadi harus bisa melihat diri sendiri prioritasnya apa dan tidak perlu iri atau menginginkan sesuatu yang lainnya gimana, udah kita punya prinsip sendiri gitu ya. Kalau untuk belanja baju dan lain sebagainya, kalau menurut Kak Bayu sendiri tips triknya gimana? Jarang belanja baju gitu. Maksudnya sebenarnya di Indonesia pun saya juga nggak suka belanja style itu, nggak suka. Okay. Saya suka nih makan, jujur. Saya suka nih makan. FSG udah dipenuhi 4-5 kali itu udah cukup buat saya. Okay. Itu udah, saya nggak butuh apa lagi. Oke, itu ya. Tips saya dan cuma suka nih makan. Sukanya makan. Oke. Tips itu jadi ya tips-tipsnya. Jadi harus bisa nabung juga, makan, dan di situ juga sudah ada semuanya gitu ya. Jadi nggak konsumtif juga ya. Tidak konsumtif. Oke, cool. Makasih untuk tips triksnya dari Kak Bayu. Kalau Kak Ancas di program Ausbildung, tips triksnya apa sih sampai bisa mengelola uang dengan baik sampai dengan sekarang? Oke, kalau tips triknya ya tadi pertama kita prioritasin dulu, sama Excel itu ya membantu banget karena kita tahu persennya, kita borosnya di mana, kita telah bisa ngatur buat kedepannya bagaimana. Terus kalau dari saya sih yaitu strateginya kayak dollar cost averaging lah istilah kerennya gitu. Jadi kita nyicil nabungnya tuh teratur minimal jumlah segini, kalau bisa lebih udah kayak gitu. Ya kalau prinsipnya ya kalau dari investor yang idola saya, dia bilang kalau ada pepatah Indonesia hemat pangkal kaya. Berarti kalau kita boros ya pangkal miskin gitu. Mike Tyson aja yang kekayaannya sekitar 6 triliun gitu aja bisa bangkrut dia. Lah kita kaya seberapa sih? Kalau aku duit bulanan paling dapat berapa? Masa aku mau hidup boros? 6 triliun aja bangkrut. Gitu sih. Jadi, prinsip itu sih yang saya pegang. Good. Jadi harus punya prinsip ya dalam hidup, maksudnya dalam menjalani program itu sehingga bisa tetap menabung dan keuangan tetap aman tanpa merepotkan orang tua gitu ya. Kalau untuk FSJ dan Ausbildung, cool. Keren banget sih kalian, keren banget asli. Cool. Kalau untuk yang Kak Sri, gimana nih tips dan triksnya? Tips dan triksnya. Kalau dari aku mungkin nabung, udah pasti nabung per bulan gitu. Dari gaji, dapat gaji tuh langsung hitung bulan ini, bulan depan butuhnya apa aja gitu. Terus sisanya langsung ditabung aja gitu. Terus nggak boros. Kalau bisa masak sendiri gitu. Tapi kalau kadang-kadang tapi kalau pengen banget ya belanja gitu. Terus beli makanan yang dipengen gitu biar nggak nek-nek banget lah sama masakan sendiri. Sama selalu sedia uang darurat sih. Jadi ada kayak nabung uang darurat misalnya buat beberapa bulan ke depan gitu harus ada gitu. Sama nabung buat kayak kamu anggap uang itu nggak ada gitu.
nggak ada, kamu anggap kamu nggak punya duit itu gitu, apa kamu tabung aja gitu. Sama ada ini ya tadi ya, buka konto lebih dari satu ya. Ya kalau bisa, tapi sekarang kontoku cuma satu sih, soalnya yang Commerzbank tuh sekarang udah punya kebijakan baru gitu kan, dia narik kebiuran gitu kalau kalau pendapatan, jadi harus ada Einkommen tetap gitu kayak 720 euro gitu per bulan. Oke, sekarang aku punya Einkommen lebih dari 720 gitu. Jadi nggak kena kebiuran yang euro gitu kan dari Commerzbank. Tapi nanti kan aku nggak tahu, ntar aku lebih, kalau kurang dari itu aku harus bayar 6 euro gitu. 6 euro gitu aku harus bayar. Soalnya sebelum kebijakan ini tuh Commerzbank tuh kostenlos. Ada namanya Vorteilskonto gitu. Itu aku nggak perlu bayar kebiuran, tapi udah mulai berubah gitu. Jadi aku udah kondisi sih dari ini. Lagi bantragan buat Postbank, buat konto yang lain. Oke. Tapi tetap rencananya lebih dari satu konto, yang satu buat belanja, yang satu penting buat. sih menurutku. Oke, itu tadi tips triksnya, dan ada nebenjob juga ya. Tips triksnya yaitu harus punya nebenjob, harus tetap punya nebenjob, dan jangan sampai kuliahnya terganggu gitu ya. Biasanya kan banyak nih kita para mahasiswa Indonesia yang lagi di Jerman, maksudnya lagi kuliah di Jerman, akhirnya kuliahnya molor karena lebih fokus sama kerjaannya. Karena kalau kerja kan dapat duit nih, kalau kuliah kan kita dapat capek doang istilahnya kalau kita rasain di saat itu. Tapi kalau di sini kuncinya Sri tetap tidak mengganggu kuliahnya gitu ya. Iya, tapi kalau masih ada muglikat buat nggak kerja, mending nggak usah kerja, fokus aja kuliah gitu. Kuliah yang benar, lulus tepat waktu. Kalau orang tua masih mampu, ya monggo kayak aja gitu. Itu saran dari aku ya. Kalau memungkinkan kayak gitu, mending nggak usah kerja sama sekali lah. Fokus aja udah kuliah gitu. Soalnya kuliah udah susah, mau nambah kerja tuh, itu kuliah sambil kerja tuh nggak enak banget gitu. Kalau memang nggak harus, mending nggak usah sih saranku. Oke, fokus sama kuliahnya aja gitu ya. Kalau selama orang tua masih mengcover kebutuhan. Saranku sih gitu. Oke, jadi harus benar-benar teliti, bikin 2 konto, yang satu buat tabungan, spar konto, yang satu untuk belanja, itu yang penting ya selama studi di Jerman, sama fokus sama prioritas, tidak banyak hedon atau main atau jalan-jalan juga. Oke. Itu ingat tujuan awal sih, ke Jerman mau ngapain gitu. Ingat tujuan. Saya nggak buat nyampe ke sini tuh kan bukan proses yang singkat gitu kan, panjang gitu prosesnya. Perjuangannya berat ya. Gak lucu dong tiba-tiba pulang habis gara-gara duit doang. Sedangkan buat nyampe sini bukan masalah duit doang gitu. Banyak orang di luar sana yang kayak dia nggak perlu kerja gitu. Dia literally tinggal belajar doang, tapi karena terlalu terlena gitu sama hal-hal yang di sini, kayak misalnya terlalu banyak main game, kuliahnya molor, atau kayak terlalu pergaulannya gimana-gimana gitu. Jadi kayak fokusnya kemana-mana, fokus awalnya tuh hilang gitu. Fokusnya ke alih gitu. Jadi nggak nyampe ke tujuan awalnya. Ya, syada banget kalau kayak gitu. Semoga kita semua masih tetap sama ya, maksudnya tetap ke tujuan utama, ke Jerman ngapain, sampai pada kalian nanti titik keberhasilan dan sukses di sana. Oke, keren banget sih. Itu cara kalian mengelola uang. Ada trik khusus nggak dari kalian bertiga? Itu tadi kan udah ada tips dan triksnya. Satu hal yang mungkin harus tetap kalian pegang masing-masing prinsipnya. Kalau untuk Ancas tadi, Kak Buas tadi kan prinsipnya hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin, itu yang dipegang. Kalau boros pangkal miskin ya. Iya. Kalau ada ditambahin dari Kak Bayu dan sama harus itu sih, kalau bisa punya investasi. Oke. Nah, itu tadi ya tips dan saran dari teman-teman di sini, teman-teman yang ada di Jerman yang mewakili beberapa program, ada FSJOT, Kak Bayu, kemudian ada Ausbildung, Kak Boas, dan juga ada Kak Sri untuk yang lagi studi di TU Berlin. Nah, cara mengelola keuangan yang baik selama menjalani program di sana. Nah, intinya kita harus bijak ya dalam dan paham betul dengan prioritas dan kebutuhan kita, sehingga kita dapat dengan baik mengelola uang kita, bahkan dengan investasi masa depan atau tabungan pasti harus ada. Itu tadi tips dan triksnya.
itu tadi sudah ada saran-sarannya juga, kemudian bahkan Kak Bayu juga bisa mengirimi orang tua di rumah, itu keren banget. Itu perlu kita contoh juga sih, kalau sampai kita mengelolanya dengan baik, pasti kita bisa berbagi kebahagiaan juga dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, oke, sampai di sini ya podcast kita kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang ada di Jerman saat ini yang sudah menyempatkan waktunya bangun pagi cuma buat bisa share ke kita, bisa share pengalaman dan cara mengelola uang di Jerman. Itu keren banget, asli kalian keren banget. Oke, sampai di sini podcast kita kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah menyempatkan bangun pagi yang ada di Jerman sana buat bisa join dan juga sharing pengalamannya tentang cara mengelola keuangan selama di Jerman di podcast Diakma kali ini. Dan teman-teman, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, Diakma yang selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa tulis komen dan juga kritik saran di bawah. Apalagi nih tema yang pengen kalian dengar dari kita yang akan yang sebaiknya kita bahas untuk podcast selanjutnya. Good. Dan buat teman-teman yang ada di Jerman yang hari ini jadi narasumber kita doakan semoga lancar dan sukses untuk kedepannya. Semoga berhasil dan membanggakan keluarga dan juga negara ya. Amin. Selama di Jerman, semoga sehat selalu. Semoga podcast ini bermanfaat buat kita semuanya dan kita semuanya sehat. Tetap selalu sehat, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan schönes Wochenende, schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.